kami ya, Rayalza. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rumus ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam tentang rumus-rumus atau fungsi yang akan kita gunakan dalam formula di Microsoft Excel ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui uh, tipikal sel yang akan di input ke dalam kalkulasi atau rumus ya. Jadi di sini kita bagi dalam 3 tipe. Yang pertama ada relatif, absolut, dan semi absolut. Ketiga tipikal sel yang akan kita blok dalam rumus itu sangat mempengaruhi ketika kita melakukan copy rumus. Oke, yang pertama kita masuk dalam kategori relatif ya. Saya contohkan seperti ini. Kita anggap saja nanti di sini kita akan bikin sebuah kolom total ya, dari berapa sih bonus yang dia dapat sesuai dengan nilai. Jadi di sini misalkan kita harus, berarti fungsinya adalah kita harus mengkalikan antara nilai bonus dengan nilai ini ya, 2000 kali 2 berarti harusnya di sini 4000 ya teman. Oke, saya masukkan rumus. Nah, yang dimaksud relatif itu seperti ini, sederhana saja ya. Ketika kita klik sama dengan, ya ingat ya teman-teman, ketika kita memasukkan rumus fungsi di dalam sebuah fungsi formula di dalam Excel atau di sel, itu kita memasukkan simbol sama dengan dulu, atau bisa juga memasukkan simbol plus ya. Oke, lalu kita klik ya 2000 ya, kita klik selnya. Nah, di sini muncul F3. Nah, F3 yaitu sel yang ada di kolom F baris ke 3. Kita kali ya, jadi kali itu bisa menggunakan tombol keyboard ya, yang ada gambar atau simbolnya itu seperti ini ya. Kita kali dengan yang ini ya teman-teman, nilai. Nah, ini yang disebut dengan relatif, artinya kolom F baris ketiga dikali dengan kolom E baris ketiga. Jadi sekali lagi dilakukan kalkulasi saja secara sederhana seperti ini. Fungsinya adalah ketika kita pindah rumusnya ke kanan atau ke bawah, itu semuanya hasilnya disesuaikan dengan rumus yang kita pakai. Jadi hasilnya otomatis ya. Saya tekan enter. Nah ya, ini hasilnya 4000 kan. Jadi ketika kita copy ke bawah, berarti kan di sini baris berikutnya adalah 5000 kali 5 ya. Maka di sini harusnya munculnya adalah 25000 ya. Begitu juga dengan ini ya, 6000 kali 6, harusnya munculnya di sini adalah 36000 ya. Saya copy ya ke bawah. Jadi cara copy rumus adalah melakukan drag, yaitu dengan mengklik di bagian sudut kanan bawah. Saat pointer atau mouse kita berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini, lakukan drag, klik kiri, lalu tarik dan geser ke bawah. Saya contohkan ya, sampai di sini saja dulu ya. Maka akan muncul hasilnya seperti dengan rumus yang kita gunakan. Nah, kalau kita perhatikan, jadi teman-teman harus memperhatikan di bagian sini ya, di bagian formula bar ya. Nah, saya letakkan di sini F3 dikali E3. Ketika kursornya saya letakkan ke bawah atau saya scroll ke bawah ke baris berikutnya, maka dia berubah menjadi F4 kali E4. Begitu seterusnya ya. Jadi barisnya akan terus berubah. Itu namanya relatif ya. Jadi teman-teman kalau mau copy rumus bisa melakukan ya, klik kiri di drag ya, bagian ujung kanan bawah, atau bisa juga seperti yang pernah kita bahas pada part sebelumnya, mengcopy rumus, Ctrl C di bagian sini, lalu di bagian sini kita tarik misalkan sampai di sini, lalu kita menggunakan paste spesial ya, yaitu menggunakan tombol alternatif S ya. Lalu teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau teman-teman semua sudah menonton di video-video sebelumnya ya, atau kalau teman-teman belum sempat menonton video sebelumnya tentang paste spesial, linknya ada saya sematkan ya di deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa lihat, atau dengan mengunjungi channel saya ya, nanti teman-teman bisa lihat sesuai judul di video yang sudah saya upload. Kita memilih formula ya teman-teman ya, karena kita hanya mengcopy rumus. Lalu oke. Nah, seperti ini.
Ini disebut dengan relatif, artinya ketika kursor atau di mana sel yang kita klik itu berada, maka dia akan menentukan nilainya sendiri sesuai dengan copy rumus tadi. Ya, di sini barisnya berubah, F-nya tidak berubah ya. Jadi kapan kolom F dan kolom E-nya berubah? Itu ketika kita melakukan copy rumus ke samping. Jadi ketika kita copy rumus ke bawah atau ke atas, itu dia hanya merubah baris. Tapi ketika kita copy rumus ke samping, maka dia akan merubah kolom. Jadi rumus ini juga bisa di copy ke atas ya teman. Ya, saya contohkan seperti ini ya. Ini saya tarik lalu geser ke atas, itu sama kok hasilnya ya. Oke. Jadi fleksibel ya. Saya copy rumusnya ke samping. Saya ambil contoh di baris ketiga ini ya. Saya copy rumusnya ke samping ya, secara horizontal. Sini ada RIA ya. Saya klik seperti ini, caranya sama, lalu saya geser ke samping. Nah, ini yang disebut dengan relatif ya. Oke, ini disebut dengan relatif ya. Loh, kenapa angkanya jadi sebanyak ini ya? Karena teman-teman lagi-lagi perhatikan di bagian formula bar ini. Nah, ketika saya meletakkan kursor di sebelah ini, ada di kolom sebelahnya itu muncul nilai 216 juta. Kenapa 216 juta? Karena di sini terjadi pengkopian rumus relatif ya, di mana tempat selnya itu berubah. Lihat, perhatikan G5 kali F5. Yang mana G5? Yang G5 adalah angka 36.000 ini, lalu dikali dengan F5 atau nilai bonus ini. Jadi bukan lagi perkalian antara nilai bonus dikali 6, tapi di sini perkalian antara kolom 36.000 ini yang ada angka 36.000 dikalikan dengan kolom bonus 6.000. Nah, teman-teman bisa lihat di formula bar. Kalau teman-teman lihat di perkalian yang menghasilkan 7 triliun ini ya, itu teman-teman bisa lihat di formula bar, yaitu perkalian antara sel H5 atau kolom H baris kelima ya, jadi sel H5 ya. Jadi kalau yang punya nama H5 jangan tersinggung ya. Ini saya hanya menyematkan nama sel, bukan nama orang ya. H5 dikali dengan G5, yaitu kolom G baris ke-5. Oke. Saya rasa teman-teman mengerti ya. Tidak sulit untuk memahami ini karena namanya saja relatif, artinya bisa berubah-ubah. Nah, ketika kita copy itu ke kanan, dia merubah kolom. Ketika kita copy ke bawah, dia merubah, sebut dengan absolut. Absolut ini adalah mutlak, tidak bisa berubah-ubah, atau dengan kata lain merupakan antonim dari sifat relatif tadi. Ketika kita menyematkan sel yang akan kita kalkulasi, maka kita wajib meletakkan tanda absolut pada setiap sel yang kita klik. Nah, absolut itu ditandai dengan gambar dolar. Nah, bagaimana sih cara penyematan gambar dolar? Caranya adalah kita ketik rumus seperti biasa, sama dengan, lalu kita klik bonus. Dalam menyematkan tanda dolar atau tanda absolut tadi, itu bisa kita lakukan dengan cara manual ataupun dengan cara cepat, otomatis. Nah, cara otomatis adalah ketika selnya masih aktif seperti ini, bisa dilakukan dengan menekan tombol F4 yang ada di keyboard teman-teman, lalu kita kali dengan kolom nilai ya. Nah, seperti ini. Di kolom nilai ini saya tidak menekan tombol F4, saya hanya ingin menampilkan perbedaan ya antara relatif dan absolut ya, dimana kolom bonus itu saya ikat dengan tanda dolar atau tanda absolut. Tetapi di kolom nilai atau E3 di sini, di sel E3 itu saya biarkan seperti pada contoh di sel relatif. Lalu saya tekan enter. Kalau teman-teman mau menyematkan dengan cara manual, maka harus melakukan ketik manual yang ada di keyboard juga ya. Jadi contoh misalkan ini saya klik seperti ini, seperti contoh pada kolom relatif tadi, lalu saya kali dengan ini, saya enter ya.
ternyata maksud teman-teman adalah ingin mengabsolutkan kolom F3. Maka di formula bar sini saya melakukan ketik manual, yaitu dengan menekan tombol shift lalu tanda dolar. Ini adalah mengabsolutkan kolom. Saya tekan lagi satu kali, kursornya di depan angka 3. Sama saja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan dari absolut dan relatif ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pada baris pertama memiliki hasil yang sama ketika kolom nilai dikalikan dengan bonus. Tapi pada baris kedua hasilnya berbeda. Nah, kita lihat apa sebab hasilnya berbeda. Di kolom relatif dia mengkalikan antara F4 dengan E4, yaitu 5000 dikali 5. Namun di sini dia mengkalikan antara kolom F3 dengan kolom E4, atau dalam kasus di sini adalah dia mengkalikan 2000 dengan angka 5. Saya turunkan lagi kursornya di baris ketiga. Di sini kolom F3. Nah, lagi-lagi dia mengkalikan angka bonus 2000 ini dikali dengan E5. Jadi 2000 dikali dengan angka 6. Nah, begitupun seterusnya. Dia akan terus mengkalikan di mana sel itu yang kita ikat dengan tanda dolar tadi atau tanda absolut. Jadi dia akan terus mengkalikan. Kalau kita menyematkan tanda dolar atau tanda absolut, maka sel itu tidak akan berubah. Nah, bagaimana bila keduanya ini tadi kita ikat ya? Saya rubah lagi ya rumusnya ya. Absolut ini 2000 saya ikat ya. Lalu saya kali, maka ini juga saya ikat ya. Tadi kan saya tidak ikat pada contoh pertama tadi ya. Nah, ini kali ini saya ikat. Nah, saya enter. Lalu ketika saya copy rumusnya ke bawah, saya drag seperti ini, maka hasilnya juga akan menampilkan hasil yang beda dari yang tadi. Dimana semua angkanya sama ya teman-teman, yaitu 4000. Kenapa? Teman-teman perhatikan saja, relatif ketika saya turunkan ke bawah barisnya berubah. Tapi absolut ketika saya turunkan ke bawah, semua nilai yang dia kalikan itu adalah kolom F baris 3 dikalikan dengan kolom E baris kedua. Itu dia ya perbedaannya antara absolut dan relatif. Berikutnya akan kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu semi absolut. Di mana semi absolut ini hanya sebagian saja yang diabsolutkan. Saya contoh, sama dengan klik bonus. Nah, misalkan saya ingin mematenkan baris atau kolomnya saja, saya tekan F4 ya. Ini adalah absolut. Bagaimana bentuk semi absolut? Bentuk semi absolut adalah kita tekan lagi kembali tombol F4. Ini adalah semi absolut baris, di mana tanda dolarnya hanya ada satu, yakni di depan baris. Saya kali ya, saya contohkan aja ya teman-teman ya. Ya saya kali ya, saya contohkan saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat kolomnya menjadi semi absolut ya. Saya ikat di kolomnya. Saya menekan tombol F4. Jadi tombol F4 ini ditekan berkali-kali, itu akan merubah tanda dolarnya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan berapa kali teman-teman menekan tombol F4. Ketika kita menekan tombol F4 yang pertama, maka dia mengabsolutkan secara keseluruhan. F4 yang kedua adalah mengabsolutkan baris. F4 yang ketiga adalah mengabsolutkan kolom. Jadi ini yang disebut semi absolut. Oke. Nah, seperti hasilnya juga berbeda ya. Jadi di sini F3 kali E3. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di formula bar, yang ketika saya turunkan ke bawah yang berubah adalah baris ya. Loh, baris 3-nya tidak berubah. Jadi baris yang diikat oleh tanda absolut ini atau tanda dolar itu tidak berubah ketika kursornya saya pindahkan.
yang berubah adalah kolom E ini, itu barisnya berubah karena di kolom E ini barisnya saya tidak ikat ya, jadi berubah ya, jadi baris 3-nya tidak berubah. Nah, beda lagi ceritanya kalau data ini saya copy secara horizontal ke kanan ya. Nah, ketika saya copy secara horizontal atau ke kanan, di sini kalau teman perhatikan, saya geser kursornya ke kanan, maka yang berubah adalah kolom G-nya yang berubah. Tapi yang dikalikan atau kolom nilainya itu tidak berubah, tetap dikali E5. Nah, yang mana E5? Yang ini ya. Yang ini ya, kolom nilai ya. Kolom G ini tetap ya. Jadi yang mana yang diabsolutkan, yang kolom E ini ya, kolom nilai ya. Nah, tadi di sini kolom F yang berubah, saya copy ke samping atau saya geser ke samping, maka G berubah, H berubah, I berubah ya. Tapi kolom E tidak berubah. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi maksudnya semi absolut ini hanya sebagian, kita mau bikinkan dia kolom atau baris saja yang kita ikat. Jadi dalam kondisi ini yang benar adalah kolom relatif ya teman-teman. Yang lain ini salah ya sebenarnya. Nah, kapan kedua kategori ini digunakan? Nah, kedua kategori ini digunakan tentunya pertama adalah tergantung kebutuhan untuk pengolahan data teman-teman. Yang kedua, itu kita gunakan dalam konsep rumus yang lain. Saya biasa gunakan pengikat seperti absolut ini itu pada fungsi logika, pada fungsi VLOOKUP, pada fungsi HLOOKUP. Nah, itu nanti akan kita bahas di video yang lain. Jadi cukup simpel ya dalam memahami makna dari kategori relatif, absolut, dan semi absolut. Ya, demikian ya video kali ini ya teman-teman, dalam perkenalan untuk masuk ke pembahasan rumus selanjutnya. Jadi kita sudah masuk dalam pembahasan rumus. Nanti di video-video berikutnya kita lebih mempelajari yang namanya fungsi-fungsi ya. Tonton terus video-video berikut dari kami, tentu saja ya dengan mengikuti channel kami ya, yaitu dengan subscribe channel kami ya. Oke teman-teman, jadi kalau sekali lagi seperti biasa di video-video sebelumnya, kalau teman-teman memiliki masalah silakan kirim file teman-teman di email saya yang saya sematkan di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa langsung tanya saja di kolom komentar. Oke, itu saja. Sukses selalu ya buat teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.